Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan pembelajaran fisika secara daring. Lagi-lagi masih daring ya, karena pandemi masih belum selesai. Ya, hari ini kita belajar fisika mengenai materi. Ya, dengan judul yang tadi itu, kita lanjut aja menonton video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Jadi selamat menyaksikan semuanya. Hai, hari ini kita lanjut materi yang sempat kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai hukum Kirchhoff 1. Dimana masih ingat rumusnya? Kurang dengar, masih ingat nggak? Ya, benar sekali, rumusnya adalah sigma masuk sama dengan sigma keluar. Berapapun yang masuk sama dengan berapapun yang keluar. Jadi wajib dihafal ya. Oke, next kita lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Mengatakan di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau disingkat sebagai GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Sehingga rumusnya sigma GGL, ini kayak huruf 3 tapi 3-nya terbalik ya. Sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya, sehingga keterangannya bisa dilihat sigma GGL sama dengan jumlah GGL sumber arus, satuannya volt. Sigma I kali R itu sama dengan jumlah penurunan tegangan sama dengan V. I sama dengan arus listrik, satuan ampere. R adalah hambatan, satuannya ohm. Bagaimana? Bisa ya? Selanjutnya kita bahas tentang aturan hukum 2 Kirchhoff, di mana di sini bisa lihat ada 3. Yang pertama, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup. Ibu kasih ringkas saja ya. Jadi terserah kita mau pilih loopnya, tapi kalau bisa arah loop sama arah arus itu sama. Itu inti nomor 1. Kalau nomor 2, arah loop sama kuat arus, jika arahnya itu sama, berarti kuat arus itu tandanya positif. Jika nanti arah loop berlawanan dengan arah kuat arus, berarti itu nanti tandanya negatif. Itu saja intinya. Terus yang terakhir, kalau ketemu kutub yang pertama kali garisnya itu positif, berarti GGL-nya itu adalah positif. Tapi jika ketemu itu kutubnya negatif pertama, berarti GGL-nya juga negatif. Itu saja dari 3 aturan penting dalam hukum 2 Kirchhoff yang perlu diketahui ya. Bisa di screenshot kalau ingin tahu lebih jelas. Jadi hukum 2 Kirchhoff itu ada 2 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama mengenai rangkaian listrik tertutup loop tunggal. Ada juga rangkaian listrik tertutup loop majemuk. Jadi kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah rangkaian listrik loop tunggal. Jadi perlu diketahui dalam rangkaian dengan satu loop atau tunggal, kuat arus yang mengalir adalah sama. Berarti I-nya itu adalah sama, yaitu sebesar I. Perhatikan gambar. Ini bisa ya diperhatikan gambar, di mana arusnya ini bergerak dari, ingat arus listrik kan Ibu sudah bahas kemarin, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi anggap aja kalau kalian ketemu di sini garis panjang, berarti itu adalah tandanya plus. Kalau garisnya pendek itu negatif. Ini lagi kita tambah aja sendiri. Ini plus, ini negatif. Sudah? Arah loopnya sudah ditentukan ini. Karena ini searah dengan jarum jam, berarti arah loopnya juga searah dengan jarum jam. Kita lanjut. Jika rangkaian di samping dibuat loop A, B, C, D, kembali ke A lagi, maka sesuai hukum 2 Kirchhoff adalah kira-kira bagaimana? Ya, kita ingat kembali rumusnya dasar hukum 2 Kirchhoff apa? Yaitu
sigma GGL ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Ini prinsip dasar ya. Ya, kita lihat aturan yang ketiga tadi. Aturan ketiga tadi itu mengatakan apa? Jika dia loopnya ini ketemu kutub yang pertama, itu tandanya apa? Kan ini berputar. Terus kutub yang diketemukan ini tandanya apa? Negatif. Berarti di sini negatif GGL 1. Bisa ya? Dia berputar lagi. Pertama ketemu apa nih? Tanda apa? Positif. Berarti di sini apa tandanya? Yaitu positif GGL 2. Cuma ada 2 aja kan GGL? Berarti ya sudah selesai. Tandanya apa nih? Tambah turunkan. Sudah. Kita lanjut ke I. Ini apa? Arus kan? Berarti I. Jadi anggap aja I-nya cuma satu depan. R-nya ada berapa nih? Ada R4, ada R2, ada R3, ada R1. Berarti bagaimana? Kita ketemu dulu. Yang pertama dia ketemukan siapa dulu nih? I ketemu siapa dulu? R4. Searah nggak? I-nya sama dengan jarum jam. Jarum jam lagi loop. Searah kan? Berarti ini sama ini. Karena searah I-nya positif. Sudah ketemu berarti R4 ditambah. Habis R4 siapa nih? R2 ditambah. Habis R2 siapa nih? R3. Habis R3 siapa nih? Yaitu tambah R1. Selesai sama dengan 0. Inilah persamaannya. Ya, tadi sudah dibahas rumusnya. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, kita lanjut ke contoh soalnya saja karena di LKS tidak ada contoh soal ya. Ya, di sini ada contoh soal. Kuat arus yang mengalir melalui rangkaian di bawah sebesar. Ini opsinya. Ini di gambarnya. Jadi di sini lihat ya. Ada R1, ada R2, ada GGL1, GGL2, GGL3. Kita nggak tahu nih arahnya loop kemana saja. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu arah I-nya ya. Karena ini positif, ini negatif, positif, negatif. Kita bikin aja arahnya I itu seperti ini ya. Kan mengatakan di situ I-nya diusahakan dia searah dengan jarum jam. Jadi kalau untuk arah loop kita sesuai dengan aturan pertama, yaitu pilih aja arah loop terserah, tetapi jika memungkinkan usahakan searah dengan arus. Jadi karena arusnya ke sana, loopnya juga kita buat begini ya. Gimana? Bisa ya? Bisa tidak? Jadi kita buat sini I. Jadi bagaimana untuk cara kerjakannya? Ingat tadi hukum 2 Kirchhoff. Ayo, apa rumusnya? Sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya, kita tentukan dulu GGL-nya. GGL 1. Tadi putar ketemu tanda apa? Kutub apa nih? Negatif kan? Berarti negatif GGL 1. Sudah. Kita utek lagi ketemu ini GGL 2 tandanya apa? Positif. GGL 2. Putar lagi. Ketemu tanda apa nih? Negatif GGL 3. Selesai. I-nya sama loopnya searah kan? Karena searah, berarti di sini adalah positif. Sudah bisa? Kita masukkan aja I dalam kurung R-nya ada berapa? 2. I menuju R1 berarti R1 di sini R2 sama dengan apa? 0. Kita lihat rumus di atas nih.
Sudah? Ya, nggak susah kok. Tinggal masukkan aja apa yang diketahui. Gigi L1 berapa? Min 3 tambah 2 dikurangi 5 tambah I. R1 5 tambah 10 sama dengan 0. Min 3 tambah 2 berapa? Berapa? Ya benar. Min 1 kurangi 5. Ya benar, min 6 ditambah I 5 tambah 10 berapa? 15 sama dengan 0. Ini ke sini. Di I 15 sama dengan 0 tambah 6. Sudah bisa kan? I sama dengan I 15, 6 berarti I sama dengan berapa? 6 dibagi dengan 15. 6 bagi 15, ayo dihitung. Ayo. Berapa? Ya, benar sekali. 0,4 satuannya apa? Ampere. Selesai. Jadi jawabannya tadi itu adalah A. Yang selanjutnya mengenai rangkaian listrik tertutup majemuk, di mana prinsipnya itu sama dengan pengerjaan loop tunggal tadi, tapi ada langkah-langkahnya. Jadi langkahnya itu ada sekitar 5. Yang pertama bisa dilihat ya. Yang pertama itu kita tentukan dulu kuat arus di setiap percabangan. Yang kedua, sederhanakan susunan seri paralelnya jika itu memungkinkan. Yang ketiga, tentukan arah masing-masing loopnya. Tentukan ya arah loop. Yang keempat, tulis persamaannya menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Yang kelima, tulislah persamaan kuat arus untuk tiap titik percabangan dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Jadi biasanya untuk mengerjakan soal ini kita pakai metode substitusi dan eliminasi. Itu pelajaran matematika. Semoga kalian bisa ya. Ya, kita lanjut aja ke penjelasan dalam bentuk gambar. Jadi ini gambarnya bisa dilihat. Di situ sudah ditentukan I-nya, arahnya kemana? Arahnya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kita lihat dulu karena I-nya di situ belum ada. Kita lihat di GGL1. Ini GGL1 kan, di sini positif. Kita buat aja di sini positif, negatif, positif. Karena di sini positif, karena situ positif, berarti nanti arusnya ke sini saja. Sudah ya? Berarti ini kita simbolkan I. Arusnya bergerak, berarti di sini adalah apa? I. Karena ini sudah pisah cabang, berarti ini bukan I lagi ke atas. Jadi kita anggap aja di atas itu adalah I1. Sudah? Ini pisah cabang juga, berarti ini adalah siapa? I2. Karena ini masih satu cabang, berarti ini adalah I2 masih. Bisa ya? Jadi kita tulis di sini kuat arus pada B A D E itu adalah I. Sedangkan kalau pada E F C B itu disebut I2. Sedangkan pada E dan B itu adalah I1. Setelah itu kita tinjau dulu benda di titik B. Ya, berarti kita tinjau dulu. Tinjau titik B. Ini titik B. Ya, kita tinjau dulu di titik B. Jadi ingat
Masih ingat hukum Kirchhoff? 1, I masuk sama dengan I keluar. Yang mana masuk? Di titik B. Berarti yang masuk di titik B adalah I1 sama I2. Yang keluar siapa? I, ya kan? Berarti saya tulis percabangannya seperti ini tadi bentuknya. Berarti yang tadi masuk siapa? I1. Yang masuk tadi siapa lagi? I2. Yang keluar siapa? I saja kan? Sesuai dengan seperti ini tadi. Berarti bisa ditulis hukum 1 Kirchhoff itu apa? Rumusnya. Berarti I masuk, berarti I1 tambah I2 itu sama dengan I. Sudah, ini persamaan untuk mencari hukum Kirchhoff 1. Ya, setelah itu kita tinjau masing-masing loop. Kan sudah nih, kita langsung tinjau ke masing-masing loop. Berarti kita tinjau ya, bisa diperhatikan di sini. Nanti kita tulis. Berarti tinjau masing-masing loop. Berarti kita ambil dulu yang loop 1. Ini abaikan dulu. Kita ambil yang loop 1. Berarti loop 1. Kita tinjau dulu loop 1 itu GGL satunya bagaimana? Ini kan berputar nih, berputar. Hal pertama diketemukan tandanya apa? Negatif. Berarti negatif GGL 1. Arahnya loop sama kuat arus sama kan? Sama gak? Searah kan? Berarti positif. Sudah. Berarti I kali dengan R1 kali R1. Sudah. Tambah I kali siapa lagi? Kali dengan R1 kecil juga, berarti I kali R1 kecil. Tambah I berapa nih? I1 kan? Ya tetap, kan satu loop nih. Berarti I1 dikali dengan R2 sama dengan berapa? 0. Sudah kan? Berarti sigma GGL1 tambah kita kumpulkan yang sama-sama I. Yang mana? Ini kan? Berarti I dalam kurung R1 tambah R1 huruf kecil ditambah I1 dikali R2 sama dengan 0. Ingat, ini nggak bisa digabung karena beda simbol. Seperti itu. Jadi ini persamaan untuk yang loop 1. Kita lanjut ke loop 2. Kalau loop 2 berarti kita tinjau yang bagian yang ke-2 ini. Sudah? Bisa ya? Saya putar loopnya yang kedua, ketemu tanda apa? Pertama, berarti positif. GGL 2. Arahnya ini sama kan? Arah loop sama I sama, berarti di sini tambah. Sudah. I2 ketemu siapa pertama nih? Nah, anggap aja nih ya. I2 ini ketemu R2 kecil, berarti I2 dikali R2. Putar. Ini ketemu siapa nih pertama? I1 kan? Ini sama nggak arahnya? Tidak, berlawanan. Satu ke sini, satu ke sini. Berlawanan kan? Berarti ini adalah negatif. Berarti negatif I1 kali R2. Putar lagi, ini sama ini arahnya sama nggak? Sama, berarti tambah. I berapa tuh tadi? I2 dikali dengan R3 sama dengan apa? Sama dengan 0. Sudah, ada nggak sini I-nya yang sama? Ada, ini sama ini. Berarti ya, langsung aja ditulis GGL 2. Ini langsung aja kurang I1 kali R2 ditambah I2 dalam kurung R2 ditambah dengan R3. Selesai. Jadi untuk rumus loop 2 ini saja. Jadi begitu caranya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini nantinya
kita perhatikan dulu, pisahkan, cari dulu rumus loop 1, setelah itu baru cari rumus loop 2. Setelah itu baru kita cari masing-masing apa yang ditanyakan. Ya, bisa ya? Ya, kita lanjut ke contoh soal yang 2 loop, karena di buku LKS juga tidak ada contoh soal. Kita lanjut. Di sini ada soal, bisa dilihat ya rangkaiannya. Ditanyakan berapakah kuat arus yang melalui R2. Karena ditanyakan R2, nggak tahu I-nya berapa. Jadi kita buat tanda lagi. I-nya kira-kira kemana? Ini kan anggap aja GGL1 ya. Ini memang GGL1. Berarti I-nya itu ini positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif. Anggap aja I-nya larinya ke sini ya. Sudah. Bisa dilihat kan? Nah, ini kita simbolkan apa? Tadi. Kita simbolkan aja sebagai I. Sudah? Berarti karena ini satu rangkaian masih sama ini, berarti ini juga adalah I. Satu arus ya. Kalau ini sudah masuk ke sini, satu arus apa tidak? Berarti sudah tidak. Berarti ini siapa? Kita simbolkan. Anggap aja sini adalah I1. Dia masuk kan? Ini juga masuk. Berarti ini kan sudah pisah cabang sudah nih. Berarti ini ya I apa? Ini adalah I2. Kalau di sini I2, di sini juga adalah I2. I1 tetap di sini adalah I1. Sudah. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang melalui R2. Siapa yang melalui R2? Berarti I1 yang ditanyakan. Sudah bisa? Bisa ya? Kalau sudah bisa, kita lanjut aja menjawabnya, karena diketahui sudah masing-masing di gambar itu bisa dilihat gambarnya. Jadi daripada ibu membuang waktu, kita lanjut aja tinjau dulu ya, tinjau dulu loop 1. Nanti kita tinjau dulu loop 1. Tapi sebelum itu gimana arah loopnya? Kan ibu bilang tadi arah loopnya ambil aturan pertama, bebas, tapi kalau bisa disarankan dia searah dengan arah I saja. Berarti bagaimana ini ke sana, berarti putarnya ini. Sudah, ini sama juga. Ini 1, ini 2. Sudah. Kita langsung ke loop 1. Tinjau dulu yang ini. Bagian atas saja ya yang ditinjau ya, jangan bagian bawah, tinjau atas. GGL1 ketemunya loopnya apa tandanya? Negatif, berarti negatif GGL1. Sudah. Putar lagi ketemu GGL2. Tandanya apa nih? Negatif, berarti negatif GGL2. Arahnya sama kan? Loop sama I sama, berarti positif. Ya. I1 dikali dengan R2. Sudah. Bergerak lagi. I ini sama enggak? Sama kan? Berarti tandanya positif. I apa ini? I saja. I kali siapa nih? R1 sama dengan apa? 0. Sudah. Sampai sini aja kita sudah dapat rumusnya. Berarti tinggal masukkan. GGL1 berapa? Di soal 16. Berarti min 16. GGL2 tadi berapa nih? 8. Berarti 8 tambah I2. Ya enggak ada. Kok I2 sih? Maaf, ini I1 tadi. Berarti I1 ya itu yang dicari kan? Berarti I1. R2 berapa? 6. Tambah I juga nggak ada. Dikali dengan R1 berapa? R1 12 ya. 0. Sudah. Kita kumpulkan sesama. Ini ada nggak simbol yang mengikuti? Nggak ada kan? Berarti gabung.
Min 16 dikurangi dengan 8 berapa? Min 24. Tambah. Yang ini pindahkan ke belakang ya, mempermudah nantinya. Berarti 6 kali I1. Sama aja, I1 kali 6 sama 6 kali I1 itu sama. Berarti ini 12 I sama dengan 0. Sudah. Ini yang kita sebut sebagai persamaan 1. Dari loop 1. Kita lanjut. Loop 2. Berarti loop 2 kita tinjau yang di sini lagi. Oke, kita mulai dulu. Gimana GGL? Siapa dulu nih? GGL 2 ya. Putar-putar ketemu tanda apa nih? Positif. Berarti tulis positif GGL 2. Sudah. Putar lagi tadi, ini ketemu apa? Pertama juga tandanya positif, berarti positif GGL 3. Sudah. Sudah ya? Ya, kita ambil I-nya lah. I1 dulu. I-nya ini sama arah loop sama enggak? Dilihat. Satu ke sini, satu ke sana. Sama tidak? Tidak kan? Berarti itu tandanya apa? Negatif. Berarti negatif I1 kali berapa tuh? R2. Ini R2. 1 kali R2. Sudah. Berarti I-nya 2 lagi nih. I2 ini lagi. I2 ini, inilah ini sama ini sama nggak arahnya? Sama kan? Berarti itu apa? Positif. I2. Kali berapa? Ada dilewati namanya R3. Sama dengan 0. Itu bisa. Tinggal masukkan. GGL 2 tadi dia soal 8. Tambah GGL 3 dia soal 10. Tambah I1 tetap. R2 tadi berapa? 6. Tambah I2 R3 berapa? 6 juga. Itu sama dengan 0. Ini disamakan. Itu digabung. 8 tambah 10 18. Pindah saja 6 I1 tambah 6 I2 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Bisa kan? Setelah mendapatkan loop 1 dan loop 2, memang prosesnya agak panjang ini. Kita tentukan dulu hukum Kirchhoff 1. Tadi hukum Kirchhoff 1-nya yang mana nih? Berarti yang mana masuk? Ini anggap aja titiknya ya. Titik pertemuannya, berarti yang masuk adalah I, yang keluar adalah I1 dan I2. Berarti hukum 1 Kirchhoff, Ibu ringkas aja ya. Berarti tadi I masuk sama dengan I keluar, berarti I1 ditambah I2. Sudah nih ya? Sudah kan? Ya, karena kita mau bentuk dia dalam bentuk eliminasi, tidak mungkin. Karena kalau dilihat dari yang ini, persamaan 1 dan persamaan 2, situ simbolnya berbeda. Coba lihat. Ini I1, oke, benar kan? Ini I, ini I2. Bisa nggak nih dieliminasi? Itu tidak bisa. Berarti makanya ada namanya hukum 1 Kirchhoff. Dimana nanti nilainya I yang ini, saya masukkan yang ini. Jadi kita ambil ya persamaan 1. Jadi ambil persamaan 1, yaitu min 24 ditambah 6I1 ditambah tadi 12I sama dengan 0. I ini nanti saya masukkan, saya substitusikan. Min 24 tambah 6I ditambah 12I tadi berapa? I1 tambah I2 sama dengan 0. Sudah, langsung min 24 tambah 6I1 kali masuk berarti 12I1 tambah 12I2 sama dengan 0. Sudah kan?
Berarti sini min 24. Kumpulkan sama-sama. Ini I1, I1. Berarti 6 tambah 12 berapa? Lah, 18 I1 ditambah dengan 12 I2 sama dengan 0. Ini kita anggap persamaan 3. Sudah. Kalau sudah, untuk mencari I1 gampang sekali, kita langsung eliminasikan saja persamaan 2 tadi dan I3. Sudah ya, langsung aja masukkan saja tadi persamaannya ini kan, ini sudah dapat kan, berarti ini 18 saya langsung pindahkan ke sini ya, pindah ruas aja. Berarti 18 pindah ruas ini, dari positif pindah ruas negatif. Langsung aja ya, di sini saya tulis daripada panjang kayak lebar lagi. Berarti min 6I1 tambah 6I2 sama dengan min 18 karena pindah ruas. Ini juga sama. Ini min 24 pindah ruas ke sini, jadi min pindah sini positif nantinya kan. Berarti 18I1 ditambah 12I2 sama dengan 24. Sudah kan? Ya, kalau sudah selesai ini, kita mau coret I2 karena yang ditanyakan I1 kan. Kalau mau coret I2, ini enggak sama. 16, 1, 12. Diapakan? 12 kali berapa sama dengan 6? Ya, 12 kali lagi. 12 bagi berapa sama dengan 6? Berarti sama dibagi 2. Ini masing-masing bagi 2 dulu. Ya. Jadi jadilah dia 18 bagi 2 berapa? 9 kan? Berarti 9I1 ditambah 6I2 sama dengan 12. Ini tadi persamaan ketiga. Jadi ringkas seperti itu. Ya, kita lanjut aja. Berarti tadi min 6I1 ditambah dengan 6I2 sama dengan min 18. Sudah? Terus selanjutnya apa? Tadi sudah dapat kan? Penyederhanaannya berarti 9I1 ditambah dengan 6I2 sama dengan 12. Oleh karena itu, kita langsung aja menghilangkan namanya I2 karena ditanyakan I1. Positif berarti sini negatif. Coret langsung. Sudah? Min 6 dikurangi dengan 9 berapa? Min 15 I1. Sama dengan langsung, kan sudah hilang. Berarti min 18 dikurangi dengan 12 berarti min 30. Berarti I1 sama dengan min 30 dibagi dengan min 15. Min ketemu min apa? Positif kan? Berarti 30 dibagi 15 sama dengan berapa? 2 ampere. Selesai. Jadi jawabannya dari pertanyaan tadi, berapakah kuat arusnya untuk R2 itu adalah 2 ampere. Saya? Bagaimana anak-anaknya Ibu tentang video pembelajaran yang telah Ibu berikan tadi? Semoga semuanya mengerti ya. Tapi jika masih kurang mengerti, tidak masalah. Anak-anak bisa menjapri Ibu untuk bertanya bagian mana yang masih kurang dimengerti. Ya, jangan malu untuk bertanya, karena orang yang malu bertanya akan sesat di jalan nantinya. Ya, mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan semuanya ya. Itu aja Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.